Salam sahabat Aku Tahu Channel, kita berjumpa lagi saat ini di channel kami yaitu Aku Tahu Channel. Buat sahabat-sahabat Aku Tahu Channel, khususnya untuk guru-guru pendidikan agama Kristen dan anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saat ini saya akan membahas kembali soal contoh soal untuk pendidikan agama Kristen kurikulum 2013 kurikulum 2013. Nah, kalau kemarin saya sudah membahas tentang peranan Roh Kudus di kelas 5, saat ini saya akan membahas soal untuk kelas 3 dengan tema toleransi dengan sesama. Tema untuk kelas 3 toleransi dengan sesama. Saat ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu guru akan mempersiapkan soal-soal atau anak-anak akan menghadapi ujian yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya supaya mendapatkan nilai kenaikan kelas. Baik, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Kita perhatikan soal ini. Santi dan Yulianti berteman sejak masuk kelas 1 SD sampai saat ini. Santi berkulit putih, akan tetapi Yulianti berkulit hitam. Kita perhatikan soalnya lagi. Santi dan Yulianti berteman sejak masuk kelas 1 SD sampai saat ini. Santi berkulit putih, akan tetapi Yulianti berkulit hitam. Perbedaan yang dimiliki antara Santi dan Yulianti, mereka harus saling ... Ini pertanyaannya. A. Memaafkan. Apakah harus saling memaafkan? B. Mengejek. C. Menghina. D. Mengasihi. Nah, buat Bapak Ibu guru, kita perlu memperhatikan soal ini, ataupun anak-anak kita harus perlu memperhatikan soal ini. Nah, di sini yang bergoyang tadi, ini adalah stimulus dari soal, supaya soal kita itu sangat baik dilihat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Bahkan untuk anak-anak, kita harus memperhatikan stimulus ini, warna kuning, supaya kita mudah untuk menjawab dan kita bisa melihat ini ada soal pengecohnya. Jadi mana yang benar? Kita perhatikan stimulusnya, stimulusnya yang ini, stimulusnya yang ini, yang bergoyang ini. Nah, ini ada soalnya. Stimulusnya yaitu Santi dan Yulianti berteman sejak masuk kelas 1 SD sampai saat ini. Santi berkulit putih, akan tetapi Yulianti berkulit hitam. Nah, soalnya perbedaan yang dimiliki antara Santi dan Yulianti, mereka harus saling apa? Apakah harus saling memaafkan, mengejek, menghina, atau saling mengasihi? Nah, ini pertemanan Santi dan Yulianti. Berarti mereka harus apa? Memaafkan, ya benar. Apakah saling mengejek? Tentu tidak. Menghina tidak. Nah, antara A dan B. Antara A dan B. Di sini kita lihat mereka tidak saling berantem, tidak. Tapi jawaban yang tepat adalah D. Mengasihi. Antara A dan B tadi jawab. Antara A dan D harus jawabannya. Tapi karena di sini tidak ada keributan di antara mereka, berarti yang tepat adalah D. Saling mengasihi. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan lagu berikut. Mungkin saya akan nyanyikan sedikit ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nah,
Pesan yang dapat kita ambil dari lagu di atas adalah A. Mengasihi kalau orang lain terlebih dahulu mengasihi saya. B. Kalau tidak mengasihi, Tuhan akan marah. C. Mengasihi supaya saya diberkati. D. Mengasihi karena terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi saya. Nah, kita perhatikan pertanyaannya ini. Stimulusnya, yang ini stimulusnya yang bergoyang ini ya. Kita perhatikan, kita harus anak-anak atau guru-guru, kita harus perhatikan soalnya ini, stimulusnya anak-anak ya. Kita simak lagu ini. Kita baca pelan-pelan, kalau bisa anak-anak boleh menyanyikannya, direnungkan, diresapi, dan setelah kita pikirkan, baru kita lihat pertanyaannya. Pesan yang dapat kita ambil dari lagu di atas adalah A. Mengasihi kalau orang lain terlebih dahulu mengasihi saya. Dan di sini kan berbicara tentang Tuhan, bukan orang lain. B. Kalau tidak mengasihi, Tuhan akan marah. Tidak, ini lagu ini tidak berbicara tentang ini. C. Mengasihi supaya saya diberkati. Tidak. Nah, bagaimana dengan D? Yang mana jawaban yang tepat? D. Mengasihi karena terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi saya. Kuncinya ada di sini. Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Ya, anak-anak mudah kan setelah kita perhatikan stimulusnya ini A, B, C ini pengecohnya. Kelihatannya benar padahal tidak benar. Ya, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mudah anak-anak ya? Sangat enak untuk kalau kita perhatikan. Perhatikan gambar di bawah dengan baik. Ya, nanti ada gambar di bawah. Perhatikan gambar di bawah dengan baik. Sikap berdoa sebagai anak Tuhan yang kita gunakan setiap hari adalah ya, sikap berdoa sebagai anak Tuhan yang kita gunakan setiap hari adalah A. Seperti inikah gambarnya? B. Atau seperti ini? D. Seperti inikah? D. Atau seperti ini? Coba kita lihat ya. Sikap berdoa, berarti sikap berdoa sebagai anak Tuhan. Ini kuncinya di sini. Sikap berdoa sebagai anak Tuhan yang kita gunakan setiap hari. Kalau kita melihat D ini, sikap berdoa, kalau kita lihat ini, anak-anak Kristen tidak pernah seperti ini saudara kita yang beragama Muslim. Kalau C, ini saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Kalau B, ini saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Berarti jawabannya adalah A. Ini ya, lipat tangan, tutup mata, dan ada yang biasanya ada yang berlutut, ada yang duduk, ada yang sujud, terserah. Ada juga sih memang tangan kita membukakan tangan atau mengangkat tangan ke atas atau mengangkat tangan begini ya, dibuat ke depan, terserah. Tapi biasanya ya kebiasaan ya, kebiasaannya kita melipat tangan, tutup mata dan berdoa, yaitu berbicara dengan Tuhan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Yang kita lihat tabel berikut ini ya. Nah, ini ada tabelnya. Ini sebagai stimulus dari soal. Tina, nomor 1 ya. Tina membantu kakek di sawah bekerja. 2. Yuni membantu mengobati luka kaki adiknya. 3. Maria dengan senang hati membantu ibu. 4. Yulia memberikan minum kepada ayah di rumah. Nah, kita lihat soalnya. Perbuatan kakak yang baik kepada adiknya ditunjukkan oleh siapa? Nah, ini soalnya, ini stimulusnya. Yang pertama, Yulia. A ya, Yulia. B, Tina. C, Maria. D, Yuni. Nah,
Ini ada di sini jawaban, tapi ada di sini pengecohnya. Mana jawaban yang paling tepat? Kalau kita perhatikan, di sini adalah Yuni. Nah, di sini Yuni membantu mengobati luka kaki adiknya. Ya, kita lihat stimulusnya ini, ada soalnya di sini perbuatan kakak. Di sini berarti kunci jawabannya di sini perbuatan kakaknya. Ini kunci pertanyaannya. Perbuatan kakaknya yang baik kepada adiknya. Berarti yang tepat di sini yang mengobati adiknya itu di sini adiknya, yang disebut di sini adiknya adalah Yuni. Maka jawabannya adalah D. Ya anak-anak ya. Ya Bapak Ibu, ini contoh soal yang memang sangat mudah, tapi ini membantu Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin ya saya tidak mengajari, agak kesulitan membuat soal ya, berbeda soal kurikulum 2016 dengan kurikulum 2013. Ya, sampai di sini dulu contoh soal yang saya buat. Nanti kita akan bertemu di contoh soal di kelas-kelas berikutnya maupun di kelas 3 ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.